Rai, apa yang akan Rai lakukan? Ini aneh nih Jantur. Tumenggung Prabaswara menjadi buas dan tidak berperi kemanusiaan. Ini pasti karena sihir Soca Cendawa, Gusti. Sihir? Sihir bagaimana? Sihir yang dapat mengambil kekuatan berbagai binatang untuk masuk ke dalam jiwa seseorang. Rai Tumenggung Prabaswara, kembalilah bersama kami. Kita lihat tadi, Tumenggung dengan buasnya, dia dapat menerkam bagaikan seekor harimau. Ayo, kita tangkap bersama. Ya, ayo, tunggu. Kalian jangan sampai melukai dia. Lalu bagaimana cara mengalahkannya? Kekuatan ilmu sihir memang harus dilawan dengan kekuatan sihir pula, dan Pati Batik Madrim ingin agar Nyi Janturlah yang melawan Prabeswara. Namun Nyi Jantur menolak maju jika harus secara terang-terangan, karena nenek sakti itu tahu, jika itu tetap dilakukan, maka Soca Cendawa akan menarik Prabeswara keluar dari arena, setelah melihat keberadaan Nyi Jantur. Jadi Nyi Jantur pun akan membiarkan mereka terus berkelahi, dan Nyi Jantur akan mencuri kekuatan binatangnya itu secara diam-diam. Ya. Lakukan, Nyi. Baik, Gusti. Sadar, Rai Tumenggung. Sadar, kamu bukan musuh kami. Kamu perwira Malopati. Rai Tumenggung? Rai! Rai Tumenggung Prabaswara, kamu sudah sadar? Kakang Senopati. Iya. Kakang Senopati. Kamu sudah sadar? Apa yang telah terjadi, Kakang? Tumenggung. Sudah, Gusti, sudah. Semuanya sudah berakhir.
Tapi awalnya bagaimana? Awalnya bagaimana? Tumenggung diperalat oleh Gendrawani dan Sosa Cendawa. Iya. Iya. Saya baru ingat. Soca Cendawa yang membuat saya jadi lupa diri. Di mana mereka sekarang? Di mana mereka? Kita kalah lagi, Bopo. Kita kalah lagi. Iya. Aku tahu. Tapi tenang dulu. Beri waktu pada Bopo untuk berpikir. Ini mendesak, Bopo. Nanti dulu. Musuh sudah mengepung kita. Bagaimana bisa nanti dulu? Beri waktu pada Bopo untuk berpikir. Sihir apa lagi yang bisa aku andalkan untuk memenangkan perkelahian? Bopo tidak bisa membuat banjir seperti Sengkang Baplang. Bopo tidak bisa membuat hujan api. Bopo tidak bisa. Ya, aku tahu. Apa, Bopo? Bopo Soca Cendawa akhirnya mengingat jika dia bisa menghidupkan orang mati, dia akan mengerahkan pasukan-pasukan mayat untuk menyerang dan membunuh manusia yang hidup. Sebuah pasukan mayat akan membuat orang-orang hidup merasa ketakutan, dan karena merasa ketakutan, akibatnya yang hidup akan mudah untuk dibunuh. Hei mayat yang ada di lautan, di daratan, di sungai, yang mati dibakar jadi abu. Bangkitlah, bangkit. Di kerajaan Megapura, Nyi Ungu sedang mencari dan mengejar Dewi Sekarwangi, yang terus berlari dan bersembunyi hingga sampai ke sebuah taman berkabut, di dekat gerbang pembatas antara istana dengan alam manusia. Permaisuri Angling Dharma melakukan semua itu, karena dia rindu dengan kakanda tercinta, dan juga rindu ingin kembali ke dunia. Yang menjadi batas antara Megapura dengan langit di sekitarnya. Kalau sampai Nyi Dewi salah arah dan salah langkah, maka bisa dipastikan Nyi Dewi akan jatuh dan terbang melayang. Lalu, hukuman apa yang akan diberikan pada saya oleh Ratu Dewi Puspasari? Kalau sampai... Nyi Dewi! Kanda di mana? Dinda Sekarwangi. Aku di sini, Dinda. Kemarilah. Kanda. Nyi Dewi. Cahaya apa itu? Kamu ke sini. Aku lempar kamu ke langit dan ke bintang. Tidak, saya tidak akan ke sana. Bagus. Pulang. Siapa kamu? Siapa kamu sebenarnya? Aku Rahwana Raja, pencipta pusat angin yang pernah dihancurkan oleh Angling Dharma. Jadi kamu tadi yang memanggil-manggil aku dengan suara Kanda Prabu Angling Dharma. Kamu benar, Cahayu. Itu aku. Apa maumu? Aku ingin memboyongmu ke tempat
Aku ingin menjadikanmu permaisuriku. Sama seperti yang kulakukan terhadap Dewi Sinta. Ayo Sinta, ikut denganku. Tidak! Tidak! Jangan! Rahwana Raja? Pasti gelembung jahat Rahwana Raja yang telah memperdaya dan menculiknya. Ini tidak akan terjadi kalau saja Nidewi tidak lari ke taman berkabut itu. Mohon ampuni saya, Ni Ratu. Mohon ampuni saya. Ini semua karena kesalahan saya. Iya, memang kesalahanmu. Dan juga kesalahan Nidewi Sekarwangi. Kalau saja Nidewi tidak lari, mau bersabar dan mendengar. Jadi, apa yang harus kami lakukan, Ni Ratu? Iya, Ni Ratu. Tidak mungkin menyerang pusar angin kalau Dewi Sekarwangi dibawa ke pusar angin. Dan Megapura juga tidak mungkin ke Gunung Kembar di mana Sukma Rahwana Raja itu terjepit. Kita tidak bisa menembus semua itu. Lalu, bagaimana bisa kami bebaskan Dewi Sekarwangi dari tangan Rahwana Raja, Ni Ratu? Begini, hanya Prabu Anglingdarma yang bisa merebutnya kembali. Turunlah ke Mayapada. Sampaikan berita ini kepada Sang Prabu Anglingdarma. Tapi menurut Jangka, Sang Prabu masih harus mengatasi bencana yang menimpa Malwapati, Ni Ratu. Jangan khawatir. Sang Prabu telah berhasil meredam bencana yang menimpa negerinya. Berangkatlah. Baik, Ni Ratu. Kenapa Lokahita? Bau? Takut? Tidak. Jijik. Ayo cabut pedangmu. Serang. Iya. Dari gambaran Baskom Sakti, terlihat jika pasukan pendekar golongan putih sama sekali tidak takut dengan pasukan mayat hidup, bahkan mereka juga mampu mengalahkan pasukan tersebut. Sehingga membuat Gendrawani menjadi kecewa sekaligus pesimis, yang bagaimana bisa mengalahkan Prabu Anglingdarma, jika melawan pendekarnya saja mereka telah kalah. Soca Cendawa pun bingung harus bagaimana lagi, karena sebagian besar kekuatannya sudah dia kerahkan.
lagi, Bopo. Gagal lagi. Iya. Bopo, Iya. tidak ada jalan lain kecuali saya sendiri yang harus maju. Selamat tinggal, Bopo. Akan saya babat habis para pendekar itu. Tidak, anakku. Belum saatnya kamu maju. Seluruh usaha Bopo gagal. Apalagi yang akan Bopo berikan pada saya? Biar Bopo saja sendiri yang maju. Bopo akan maju demi anakku. Tidak, Bopo. Kenapa? Apa salahnya Bopo berperang untuk putri tercintanya? Untuk ratunya? Tidak, jangan, Bopo. Bopo ini bekas panglima perang Gendrawani. Bopo ini seorang senopati agul yang pernah menjadi penakluk. Jangan, Bopo. Tidak, Gendrawani. Tidak ada jalan lain. Mesti. Bopo, jangan, Bopo. Jasad Bopo sudah rapuh. Tidak, Bopo. Bopo jangan berperang. Aku Senopati Agul Soca Cendawa, Gendrawani. Aku akan berperang dan menang untuk putriku. Dan ratuku yang tercinta. Jangan, Bopo. Jangan. Bopo! Bopo! Ayo maju, hadapi aku. Angling Dharma! Hadapi aku, Angling Dharma! Kakang. Pedang apa itu? Tidak apa-apa, Kakang. Benturannya menyengat dan membuat lumpuh. Hei, ada apa? Apa yang sudah terjadi? Soca Cendawa, Nyi. Soca Cendawa dengan pedang kilatnya. Soca Cendawa? Pedang kilat? Iya, Nyi. Pedang kilat. Nah, itu pedang sihir. Pedang yang mempunyai kekuatan sengatan halilintar. Nah, lalu kemana dia? Dia menantang-nantang Sang Prabu, Nyi. Nah, oleskan cairan dalam botol ini ke tangan kalian. Pasti sengatan halilintarnya akan lenyap. Tapi tunggu dulu. Kurang ajar. Aku juga akan turun tangan kalau kamu ikut campur, Nyi Jantur. Awas kamu. Awas kamu. Awas kamu, Nyi Jantur! Lepaskan saya! Tidak ada yang bisa lepas dari tanganku. Lepaskan saya! Riwayat Dewi Sinta tidak akan terulang pada dirimu. Kau akan menjadikan permaisuriku. Kanda Prabu! Tolong Dinda. Dinda Sekarwangi. Kanda Prabu! Di mana kamu? Di mana kamu, Dinda? Kau dengar, Liwa?
Apa yang telah terjadi denganmu? Apa yang telah terjadi denganmu? Di waktu itu, Suliwa meminta ditugaskan ke Megapura, yang siapa tahu saja dirinya dapat melakukan sesuatu hal yang berguna. Dan hal yang sama juga dilakukan oleh Sudawirat, yang juga bersedia untuk membebaskan Gusti Ayu Dewi Sekarwangi dari bahaya, kalau memang itulah yang sedang menimpa sang Dewi. Prabu Angling Dharma pun senang mendengar kesediaan pendekarnya itu, akan tetapi sepertinya, Prabu Angling Dharma sendirilah yang akan maju, menuju ke Megapura. Tidak, Angling Dharma. Angling Dharma, kamu tidak akan kemana-mana. Soca Cendawa. Ya, benar. Akhirnya kita bertemu lagi, Soca Cendawa. Ya. Hebat sekali kamu sekarang. Apa yang kamu inginkan dariku? Pergi dari Malwapati dan merelakan singgasana untuk Gendrawani putriku. Kamu bermimpi, Soca Cendawa. Ratu Hitam tidak akan pernah bisa menduduki singgasanaku. Kalau begitu, aku akan merebutnya dengan paksa. Sekali lagi ku sempurnakan kematianmu, Soca Cendawa. Jangan Nyi Jantur, biarkan saja. Jadi bagaimana Sang Prabu? Sang Prabu? Nyung. Maafkan saya. Maaf kalau saya terpaksa mengganggu Sang Prabu. Kenapa Nyung? Apa yang sudah terjadi? Ni Dewi Sang Prabu, Ni Dewi. Kenapa dengan Dinda Sekarwangi? Diculik Sang Prabu, diculik gelembung jahat Rahwana Raja. Diculik gelembung jahat Rahwana Raja? Iya, Sang Prabu. Kami tidak bisa mencegah. Kami tertipu, Sang Prabu. Maafkan kami, Sang Prabu. Kalau begitu, aku harus mengejar ke langit tanpa bintang. Mohon maaf, Sang Prabu. Saya mohon pamit. Ya. Terima kasih, Nyung. Bagaimana caranya pergi ke langit tanpa bintang, Dinda Prabu?
Hanya dengan pertolongan dewa. Bopo, Bopo. Tahan, Bopo. Awas, Bopo. Ayo, Bopo. Kenapa? Kenapa kau selamatkan aku, Gendrawani? Kenapa kau tolong aku? Saya tidak ingin Bopo mati. Saya tidak ingin Bopo meninggalkan saya. Saya masih sangat membutuhkan Bopo. Tapi Bopo sudah tidak bisa memberikan apa-apa lagi padamu. Bopo. Bopo. Bopo bangun, Bopo. 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 Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa lagi padamu, Gendrawani. Bopo. Apalagi yang kau harapkan dariku? Tidak, Bopo. Saya tidak membutuhkan apa-apa dari Bopo. Yang saya butuhkan adalah Bopo tetap mendampingi saya. Jangan mati, Bopo. Bopo, tetaplah hidup untuk saya. Tetap hiduplah untuk saya, Bopo. Tapi... Bopo. Kenapa tidak kau lepaskan aku? Kamu tidak akan kulepaskan, Nyi Dewi. Kamu akan kujadikan pengantinmu. Akan kujadikan cintaku. Dinda Prabu, tunggu. Kenapa Dinda Prabu pergi begitu saja? Tolong jelaskan pada saya, apa yang akan Dinda Prabu lakukan? Dinda Prabu akan ke langit tanpa bintang sendirian. Saya akan pergi sendirian, Kanda Madrim. Sendiri? Iya. Dinda Prabu, ini perang Dinda Prabu. Perang antara Dinda Prabu dengan Rahwana Raja. Jadi Dinda Prabu memerlukan pasukan dan para senopati. Saya tidak perlu itu semua. Hah? Tidak perlu pasukan dan senopati? Iya. Kenapa begitu, Dinda Prabu? Yang menculik permaisuri Dewi Sekarwangi adalah gelembung jahat Rahwana Raja, yang sosoknya itu tidak sama ketika dia masih hidup di zaman Ramayana. Rahwana Raja yang hidup sekarang hanya berupa roh, hanya berupa gelembung jahatnya saja. Yang masih penasaran, yang merasa dendam, dan sangat ingin merusak tatanan dunia manusia. Gelembung jahat Rahwana berada di atas langit tanpa bintang, dan tidak akan ada yang bisa membawa pasukan, hingga sampai ke langit tanpa bintang tersebut. Iya, saya mengerti. Lalu, apa rencana Dinda Prabu berikutnya? Hanya dengan ngerogoh sukmo, saya bisa mencapai ke langit tanpa bintang itu, Kanda Madrim. Saya tahu. Saya akan ke Sanggar Pamelengan. Dari situlah saya akan bertolak. Iya. Jagalah jasad saya selama saya tinggalkan Kanda. Iya. Sebab di situasi seperti ini, Soca Cendawa dan Gendrawani bisa saja mengganggu ketenangan kita. Baik, Dinda Prabu. Saya akan laksanakan semua perintah Dinda Prabu. Terima kasih, Kanda. Dengarkan baik-baik. Saya minta 4 di belakang kiri dan kanan. 4 di depan pintu, 4 di kanan saya, dan 4 di kiri saya. Mengerti semuanya? Mengerti, Pendekar. Ada pertanyaan? Tidak, Pendekar. Baik, sekarang kerjakan. Liwa. Bagaimana, Liwa? Sesuai dengan perintah Gustipati. Semua penjaga sudah ada di posisi masing-masing. Bagus. Sang Hyang Widi, hamba mohon kekuatan. Sang Hyang Widi, hamba mohon kekuatan. Hamba mohon kekuatan.
indah disembunyikan. Kamu lagi nih Dewi Nagagini. Sukma bertemu Sukma, Sang Prabu. Kita akan berkelahi sampai mati. Tanpa seorang pun yang akan bisa melerai kita. Tidak nih Dewi. Sudah bukan pada tempatnya kalau lagi-lagi kita berkelahi. Dendamku padamu tidak bisa hilang, Aneng Dharma. Hiya! Nagagini, sudah. Malu kalau di sini pun kamu terus-terusan begini. Ayo pulang ke pengerantunan. Ayo. Terima kasih Sang Resi Naga Pertala. Terima kasih. Nanda Prabu. Nanda Prabu. Ananda Prabu mencari gelembung jahat Rawana Raja. Betul, Guru. Iya, betul. Mari. Tahan. Anakku! Kenanga! Tunggu Sang Prabu. Bisa mati anakku. Tutup telinga kalau Sang Prabu tidak tega mendengarnya. Tapi aku takut mereka mati. Iya, saya mengerti. Tahan. Tidak. Serahkan semuanya pada kisah Dulu Yudo. Ya, aku tahu, tapi ini sudah menjadi perjanjian kita, Sang Prabu. Tahan. Oleskan pada yang luka. Iya, Ki. Kita tidak boleh ikut campur dalam pengobatan. Iya. Dan setelah sembuh, kita harus bersedia bekerja padanya, begitu? Iya. Kenapa selalu begini dan selalu begini? Selalu begini bagaimana? Selalu kalah. Dan harus selalu menuruti kemauan orang lain.